Shalom, jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Markus yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana kita kuat di dalam badai kehidupan. Amin. Saudara, pada ayat yang ke-35 saya bacakan firman buat saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat ke-36 dikatakan apa? Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Di ayat ke-35 dikatakan apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah perkataan siapa saudara? Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Artinya Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang, saudara. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya apa saudara? Yesus dan murid-muridnya dalam satu perahu. Dan dikatakan lalu mengamuklah taufan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari ayat firman Tuhan ini? Bahwa Yesus yang mengajak muridnya pergi ke seberang, dan Yesus ada di dalam satu perahu dengan murid-muridnya. Tetapi kenapa ada taufan? Dan dikatakan apa? Yang sangat dahsyat. Taufan yang sangat dahsyat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan ini? Bahwa apabila saudara sudah berjalan dalam jalannya Tuhan, saudara sudah taat akan perintah Tuhan, dan saudara sudah mengundang Tuhan ke dalam kehidupan saudara, baik itu dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, toko, bahkan dalam kehidupan pelayanan saudara. Bukan berarti saudara terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, bahkan badai kehidupan. Amin. Karena dikatakan apa saudara? Taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Artinya apa saudara? Ini adalah dalam keadaan yang sangat bahaya. Perahu sebentar lagi akan tenggelam karena airnya sudah penuh, saudara. Apa yang kita mau belajar? Ayat selanjutnya mengatakan apa, saudara? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, murid-murid mempunyai respon yang salah. Karena kenapa saudara? Mereka bilang, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita dalam keadaan masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, atau bahkan di dalam badai, belajarlah untuk senantiasa memperkatakan yang baik. Karena kenapa saudara? Apapun yang kau perkatakan, itu akan datang kembali kepadamu. Kalau engkau perkatakan yang baik,
maka yang baik itu akan datang kepadamu. Amin. Murid-murid bilang, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah perkataan kita itu melemahkan iman kita. Janganlah perkataan kita itu melunturkan semangat kita. Jangankah perkataan itu menghancurkan kekuatan saudara dan saya. Amin. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman saudara. Amin. Dikatakan apa ayat selanjutnya? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, dikatakan apa? Ia pun bangun. Wow, apa yang kita mau belajar saudara? Yesus bangun. Dikatakan padahal Yesus sedang tidur di buritan. Saudara, taufan yang dahsyat tidak membangunkan Yesus, tapi seruan saudara dan saya. Yesus bangun. Artinya apa saudara? Yesus mengasihi saudara dan saya. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, Yesus mendengar. Yesus hadir saudara. Terkadang kita bilang, kita berseru seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Saudara, Tuhan mendengar. Dikatakan apa? Ia bangun. Ia bangun. Dan dikatakan menghardik, diam dan tenanglah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari firman Tuhan ini? Tanamkan dalam pikiran dan hati saudara bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini, marilah kita perkatakan kepada masalah kita. Terkadang kita hanya menunggu. Makanya dikatakan di ayat yang selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, kita mempraktekkan iman kita. Perkatakan kepada masalah saudara, diam dan tenanglah. Saudara, kalau berbicara takut, siapa yang tidak takut tuh? Semua dari kita, saudara dan saya, pasti pernah mengalami ketakutan. Entah dalam kesehatan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, entah dalam kehidupan bisnis, toko, usaha, ataupun dalam pekerjaan saudara dan pelayanan saudara. Ada saja yang namanya ketakutan. Tapi apa yang kita mau belajar? Tuhan perkatakan, mengapa kamu tidak percaya? Tuhan mempertanyakan iman saudara dan saya. Jangan sampai ketakutan kita itu mengintimidasi kita, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau kita bertindak. Yang Tuhan mau kita memperkatakan iman kita. Perkatakanlah kepada masalahmu, diam dan tenanglah. Terbukti kenapa saudara di ayat yang terakhir di ayat 41 dikatakan apa? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, murid-muridnya masih meragukan dan bertanya siapa orang ini. Saudara, murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus selalu. Dia sudah melihat perbuatan dan pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan melakukan banyak begitu mujizat. Murid-muridnya masih mempertanyakan. Apa yang kita mau belajar dari ayat ini saudara? Belajarlah untuk setiap hari kita tidak pernah merasa puas dengan Tuhan. Kita senantiasa ingin lebih dan lebih lagi untuk mengenal Dia. Lebih dan lebih lagi kita mau merasakan hadirat-Nya. Jangan pernah merasa puas saudara. Karena waktu kita mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi saudara,
kita akan melihat bahwa kasih kuasanya sangat tidak terbatas buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Kuasanya dan kasihnya tidak terbatas buat saudara dan saya. Makanya kita setiap hari harus kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ataupun saudara juga sudah belajar di sekolah Alkitab. Ataupun juga saudara sudah menjadi hamba Tuhan yang sudah berkeliling. Tapi hari ini apa yang kita mau belajar? Jangan pernah merasa puas diri bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Milikilah hati yang senantiasa mau diajar, mau dididik, mau dibimbing hari demi hari. Karena kenapa saudara? Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Dan kita perlu perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana kita kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Yang pertama, apabila kita sudah taat pada perintah Tuhan dan kita sudah mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, usaha maupun toko ataupun pelayanan saudara, tidak terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, bahkan badai sekalipun. Yang kedua, apa yang kita mau belajar? Milikilah sikap yang benar, perkatakan yang benar. Jangan seperti murid-murid berkata, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Tapi perkatakanlah imanmu. Perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakan yang baik. Perkatakan bahwa kesehatanmu baik. Perkatakanlah bahwa keluarga rumah tanggamu baik. Perkatakanlah bahwa bisnis usahamu, tokomu, bahkan pekerjaanmu dan ataupun pelayanmu baik. Dia baik. Karena kenapa saudara? Waktu kita berseru kepada Tuhan, poin yang ketiga kita mau belajar dikatakan apa? Ia bangun, saudara. Ia bangun. Artinya apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Dia begitu baik buat saudara dan saya. Saya ingat ada satu lagu yang senantiasa menggugah hati saya. Lagunya simple, saudara. Lagunya bilang, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Lagu itu merupakan komitmen juga yang setiap kali saya nyanyikan. Bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya. Begitupun dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kenapa? Waktu di dalam badai, di dalam masalah, pergumulan, tantangan, Ia hadir. Ia bangun. Amin. Dan Dia menghardik badai dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan juga mau kita mempraktekkan iman kita. Kita menghardik masalah, pergumulan, apapun yang menjadi badai dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan yang terakhir, marilah kita setiap hari kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah merasa puas bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Karena waktu saudara mengenal Tuhan, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Datang kepada Dia. Baca firman terus. Kalau sudah selesai, baca lagi berkali-kali saudara. Datang kepada Dia. Memuji dan menyembah-Nya. Merenungkan firman setiap hari. Dan melakukannya. Mempraktekkan iman saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara akan kuat di tengah badai kehidupan. Di dalam tengah badai, saudara akan senantiasa
berkata bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.